Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailian Nur Oktaviani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Tan Agung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etnomatematika tentang persamaan garis lurus. Teman-teman pasti sudah mendapatkan materi tentang persamaan garis lurus ketika di bangku SMP. Nah, dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian persamaan garis lurus, apa sih istilah-istilah yang terdapat dalam persamaan garis lurus, dan apa sih etnomatematika itu? Nah, sedikit mengingatkan teman-teman, apakah pengertian persamaan garis lurus itu? Jadi, persamaan garis lurus adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada gradien itu. Sudah ingat kan teman-teman? Pernahkah teman-teman mendengar istilah gradien? Lantas, apakah pengertian gradien itu? Jadi, pengertian gradien adalah nilai atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Oke, selanjutnya cara menentukan nilai gradien. Yang pertama, gradien yang melalui titik pusat dan titik X, Y, maka M sama dengan B per A. Selanjutnya, gradien melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka M dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, gradien garis sejajar subu X dan Y, maka M sama dengan komponen X dibagi komponen Y. Selanjutnya, gradien garis yang saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Yang terakhir, gradien garis yang saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, siapakah ilmuwan tersebut? Jadi, beliau adalah ilmuwan dari Prancis yang bernama René Descartes. Beliau adalah penemu gradien. Rumus kemiringan menurut beliau adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian apa sih etnomatematika itu? Menurut De Ambrosio, yaitu seorang ilmuwan dari Brazil, etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya tertentu seperti masyarakat, ras, ataupun lainnya. Jadi, etnomatematika adalah matematika yang diterapkan dalam kebudayaan. Untuk contoh etnomatematika yang pertama, saya memilih salah satu tempat destinasi di Semarang, yaitu di Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang ada di kota Semarang. Di Lawang Sewu ini terdapat banyak bentuk etnomatematika, salah satunya di bidang geometri. Bentuk bangunannya yang geometris ini memiliki banyak contoh bidang geometri. Salah satunya bidang segi empat yang terdapat pada jendela. Nah, berikut adalah salah satu jendela yang terdapat di Lawang Sewu. Nah, kemudian apa sih contoh etnomatematika tentang persamaan garis lurus yang dapat kita temukan di Lawang Sewu?
contoh yang pertama adalah kemiringan suatu tangga. Kita dapat mengukur kemiringan suatu tangga dengan menggunakan rumus gradien. Nah, tangga dibuat miring agar seseorang yang naik ke lantai berikutnya tidak mudah kecapean ataupun kelelahan. Di Lawang Sewu ini juga terdapat ornamen tangga yang terbuat dari kayu. Nah, ornamen ini dipajang di sudut sebuah ruangan untuk menambah nilai keestetikan ruang. Kemudian, di Lawang Sewu ini, saya menemukan sebuah ornamen yang berbentuk limas. Ornamen ini terbuat dari kaca hitam, yang di dalamnya dilengkapi sebuah LCD untuk menampilkan video tentang sejarah Lawang Sewu. Bentuknya yang geometris ini dapat diukur kemiringannya dengan menggunakan rumus gradien. Contoh selanjutnya adalah kemiringan penyangga foto. Selain untuk percantik foto atau pajangan, penyangga foto ini dibuat miring agar foto yang dipajang tidak mudah jatuh. Contoh etnomatematika yang terakhir di Lawang Sewu adalah atap bangunan. Desain atap bangunan yang merupakan perpaduan antara bangunan atap Jawa dan Belanda ini menambah nilai keestetikan bangunan Lawang Sewu. Bentuk atap yang tampak seperti rumah adat Jawa ini, yaitu rumah adat joglo, memiliki nilai etnomatematika di bidang persamaan garis lurus, yaitu kita dapat mengukur kemiringannya dengan menggunakan rumus gradien. Nah, konon katanya, atap rumah adat joglo berbentuk trapesium yang di atasnya terdapat bentuk limas. Bentuk limas ini dapat menambah sirkulasi udara dalam ruangan rumah tersebut. Untuk contoh etnomatematika berikutnya, saya memilih salah satu tempat beribadah di Semarang, yaitu Masjid Agung, Jawa Tengah. Di Masjid Agung Jawa Tengah ini terdapat garis pembatas berwarna hijau yang berfungsi untuk membatasi shaf barisan ketika sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, kita diperintahkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf atau barisan. Karena lurus dan rapatnya shaf adalah bentuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Nah, secara tidak langsung, shaf atau barisan dalam sholat berjamaah tersebut merupakan contoh etnomatematika di bidang persamaan garis lurus. Jadi, di tempat bersejarah pun teman-teman bisa belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.
sejarah pun teman-teman bisa belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, sekian video saya kali ini. Sekian video saya kali ini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etnomatematika tentang persamaan garis lurus. Nah, teman-teman pasti sudah mulai. Dalam video kali ini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etnomatematika tentang persamaan garis